Mulai hari ini kita akan membaca kitab Sulam Safinah, disebut dengan Sulam Safinah. Kitab Sulam Safinah yang ada di tangan kita. Kitab ini sesungguhnya satu kitab, tapi hakikatnya isinya dua kitab. Kitab yang pertama adalah itu judul bagian atas, Matan Safinatun Najah. Artinya Safinatun Najah artinya bahtera keselamatan. Bahtera keselamatan. Matan artinya teks atau nas atau tulisan dari kitab Safinatun Najah. Yang bagian bawah adalah kitab Sulamut Taufiq. Artinya Sulamut Taufiq, anak tangga menuju kemampuan untuk ibadah. Jadi kita sesungguhnya belajar dua kitab. Maka dua kitab ini disebut dengan Sulam Safinah. Padahal isinya Safinatun Najah dan Sulamut Taufiq. Dua kitab, tetapi dicetak dalam satu kitab, kemudian diistilahkan oleh para santri dengan Sulam Safinah. Safinah Najah satu kitab sendiri, Sulamut Taufiq satu kitab sendiri, dijadikan Sulam Safinah. Baik, Bu, hadirin hadirat, silahkan membuka halaman kedua. Halaman 2. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat? Bismillahirrahmanirrahim, halaman 2. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Penulis kitab ini yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kitab suci Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Al-Qur'an, maka surat pertama dari Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Surat keduanya surat Al-Baqarah. Surat ketiga surat Al-Imran. Nah, surat Al-Fatihah itu diawali ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mencontoh Al-Quran. Kita semua bersuri tauladan dengan Al-Quran. Apapun kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Kullu amr, setiap hal apapun ribal yang kita anggap penting, urusan apapun, hal apapun, la yubda fihi, tidak dimulai bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahu aqta, maka hal itu terputus dari barokah, terputus dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kalau pakai pakaian ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sandal ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngenong, Bismillahirrahmanirrahim. Tedung, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdu
Segala puja dan puji dan syukur lillah bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam semesta dan jagat raya. Wa bihi nasta'in, wa bihi, dan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, nasta'in, kita meminta pertolongan, ala umuri dunia waddin, untuk urusan dunia dan untuk urusan agama. Apapun berminta tolonglah kepada Allah. Urusan dunia minta tolong kepada Allah, urusan ibadah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, semoga diberi sehat walafiat, minta kepada Allah. Ya Allah, semoga diberikan rezeki yang banyak dan barokah, minta kepada Allah. Ya Allah, semoga pekerjaan saya lancar, minta kepada Allah. Ya Allah, semoga diberi kekuatan untuk ibadah. Ya Allah, semoga diberikan istiqamah. Ya Allah, semoga diberikan hidayah. Ya Allah, berikan hati yang lapang, yang tidak cepat sumpek dan sedih. Minta urusan-urusan semuanya kepada Allah. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda besar Sayyidina, baginda besar junjungan kita Sayyidina Muhammad, khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Khatam, sudah khatam, selesai, enggak ada nabi lagi, nabi yang terakhir. Wa alihi, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga beliau. Wa sahbihi, dan tercurah salawat dan salam itu juga kepada sahabat-sahabat beliau, ajma'in, semuanya. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, tidak ada kekuatan, wala quwwata, tidak ada daya, illa, kecuali, billahil aliyyil azim, dengan Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Faslun, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para ayahanda, para ibunda, setelah paragraf muqaddimah, paragraf pembukaan, kita masuk pada kitabnya. Faslun, bahasanya fasl, terjemahan bahasa Indonesianya pasal. Maka kalau dalam UUD 45, pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu ya, itu dari bahasa Arab. Oh, dari kitab kuning, dari kitabnya para santri. Pasal itu dari bahasa Arab. Faslun artinya bagian, pasal gitu ya, pasal. Faslun, pasal. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam 5. Yang pertama adalah syahadat, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa itauz zakat, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang mampu menunaikannya. Hadirin hadirat, mungkin ya ini pernah dengar waktu kecil kita pelajaran anak-anak TPQ itu ya, pelajaran anak kecil ketika masih madin ya. Iya, ketika madin memang diperintahkan untuk menghafalkan gitu ya. Rukun Islam ada 5 gitu ya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Yang diajarkan kepada anak kecil yang tidak lepas dari kitab-kitab para salafus saleh. Kenapa ini diajarkan? Ini yang paling dasar, yang paling fondasi, yang tidak boleh setiap orang yang beragama Islam lupa dan lalai.
selama kita beragama Islam 5 ini harus ada. Harus syahadat, harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus haji kalau mampu. Alhamdulillah. Insya Allah semua kita sudah syahadat. Iya. Orang tua kita Muslim, kita terlahir sebagai Muslim, maka insya Allah semenjak kecil dia dari syahadat. Otomatis insya Allah sudah pernah syahadat. Yang kedua sholat, ya alhamdulillah lingkungan kita, keluarga, tetangga, ya orang-orang yang sholat, insya Allah pernah sholat, pernah ke masjid, pernah ke musola, walaupun masih kecil ikut-ikutan, ya sudah itu pelajaran praktek langsung. Kemudian zakat, ya zakat mungkin zakat fitrah. Kalau bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, maka zakat fitrah. Atau zakat mal, zakat harta. Ya kalau hartanya sudah banyak memang ada kewajiban zakat mal, zakat harta. Tapi kalau enggak ada hartanya, berarti tidak ada zakat mal. Zakat fitrahnya aja setiap tahun. Yang keempat, puasa Ramadan, ya insya Allah setiap tahun puasa Ramadan. Bahkan anak kecil kita atau kita dulu masih kecil diajari, ya ayo latihan puasa, dibangunkan sahur, ikut sahur, nanti puasa sak kuate, kadang-kadang puasa beduk. Puasa beduk ya. Puasa beduk ya. Kenapa? Ya latihan, enggak kuat langsung sehari. Ya sudah sampai beduk duhur makan. Duhur makan latihan, pelatihan. Kenapa? Biar nanti ketika sudah akil baligh tidak kaget, tidak kan? Baik, kemudian haji bagian yang baik, ini pasal pertama rukun Islam yang 5. Insya Allah semua sudah hafal, tinggal mengamalkan dan praktek. Lanjut, kemudian faslun, pasal berikutnya arkanul imani sittatun. Halaman 2 paling bawah. Halaman 2 paling bawah. Baris terakhir, faslun, pasal arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6. Yang pertama, halaman 3 paling atas, antu'mina billah. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Yang kedua, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi. Yang ketiga, kepada kitab-kitabnya. Kemudian wa rusulihi. Yang keempat, kepada para rasul. Yang kelima, wal yaumil akhir. Yang kelima, yaumil akhir. Yaumil akhir, yaumul qiyamah. Sekarang kita di alam dunia, nanti setelah itu meninggal dunia, kemudian pindah ke alam barzakh atau alam kubur. Setelah itu nanti hari kiamat, kemudian pindah ke alam akhirat. Ini rukun iman. Harus beriman. Harus beriman bahwa ada kehidupan di alam kubur, di alam barzakh itu ada. Ada kehidupan di alam akhirat, dari akhir itu ada. Jangan kira cuma hidup di dunia saja. Kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi, dan suratan takdir Allah dan qadar. Hadirin hadirat, ini adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci dari Allah, iman kepada para nabi dan para rasul, iman kepada hari akhir, hari kiamat, iman kepada Allah dan qadar minallahi ta'ala, dan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oke, sampun. Kita sudah pelajari dua. Pertama rukun Islam, kedua rukun iman. Kenapa ini disampaikan? Iya. Pertama, kita itu harus beriman. Kedua, iman tadi dibuktikan dengan Islam. Andai kata belum bisa beriman, tapi Islamnya dulu diamalkan. Harus syahadat. Anak-anak kecil semenjak kecil diajari syahadat. Paham apa enggak? Anak kecil enggak paham. Enggak paham, belum merasakan. Tapi sudah jalankan saja. Anak kecil diperintahkan untuk sholat 5 waktu diajari. Apa sudah ngerti dan sudah paham? Ya belum Pak, tapi laksanakan saja.
Anak kecil dia jadi puasa Ramadan, apa ngerti dan sudah paham? Anak kecil belum, tapi amalkan saja. Kenapa? Ini ibadah. Ini ibadah. Bagi yang sudah besar dan sudah dewasa mulai paham, maka harus ngerti. Kenapa? Bahwa ibadah rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu semua ibadah yang dilakukan dengan badan kita. Dilakukan dengan badan kita. Kenapa? Sebagai bukti dari iman di dalam hati. Beb, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, iman itu artinya percaya dan membenarkan. Saya percaya kepada Allah, saya iman kepada Allah, saya membenarkan kepada Allah, saya sendiko dawuh kepada Allah, saya sami'na wa ata'na kepada Allah. Iya. Tapi itu tempatnya di dalam hati dan jiwa, tidak kelihatan. Semua ini loh dari kita, semua mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti iman itu adalah dengan ibadah. Saya beriman kepada Allah Ta'ala, iya. Tapi kalau adzan berkumandang ke masjid atau tidak, itu tanda iman, bukti iman. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau sholat khusyuk apa enggak? Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau ke masjid, kalau ke musola pakaiannya komplit enggak. Tetapi kalau di kamar, di rumah, pokoknya sarungan di kawasan. Apa bedanya sholat di masjid sama sholat di rumah? Beda nggak sih? Enggak. Sama, nggak ada beda. Sama-sama sholat, sama-sama menghadap Allah. Nah, kenapa pakaiannya beda? Kalau di masjid pakaiannya komplit, rumah kawasan dong. Beriman apa enggak itu? Ya beriman, tapi ya apa ya? Ada yang kurang, ada nggak sempurna. Harusnya selama menghadap Allah, mau di rumah, mau di masjid, oh ya pakainya tetap lengkap. Kenapa? Saya menghadap Allah. Saya menghadap Allah. Rukun iman yang enam itu di dalam hati dan jiwa tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu dibuktikan dengan rukun Islam yang merupakan ibadah. Baik, lanjut. Kemudian faslun, yang mana ini? Baris kedua halaman 3. Baris kedua halaman 3. Faslun. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun, pasal. Wa ma'na la ilaha illallah, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya la ilaha, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Artinya itu la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah fil wujud, dari seluruh yang ada, illallah, kecuali Allah. Yang layak, yang berhak untuk disembah itu Allah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya. Faslun, pasal berikutnya. Alamatul bulughi thalathun. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh. Ini tentang baligh. Kenapa? Ya, ketika seseorang sudah sampai baligh, umur baligh, maka dia bertanggung jawab kepada Allah sendiri terhadap kewajiban ibadahnya. Kalau belum baligh, tidak bertanggung jawab di bawah umur. Tapi kalau sudah baligh, harus sholat. Kenapa? Dia bertanggung jawab sendiri kepada Allah tentang sholatnya. Harus puasa Ramadan, karena puasa Ramadan punya tanggung jawab sih di hadapan Allah Ta'ala. Maka alamatul bulugh, tanda-tanda bahwa dia seseorang sampai usia baligh. Salatun, 3. Yang pertama, tamamu 15 sanah fi dzakari wal untha. Ketika sampai usia 15 tahun, 15 tahun baik laki atau perempuan, maka dia dinyatakan usia baligh.
bertanggung jawab sendiri kepada Allah Ta'ala terhadap segala perintah dan larangan Allah. Kalau berbuat ibadah, ya pahalanya untuk dirinya sendiri. Kalau berbuat salah dan dosa, ya nanti tanggung sendiri ketika sampai usia 15 tahun. Tapi di bawah 15 tahun maka belum bertanggung jawab. Tetapi para orang tua mengajak mereka, mengajari mereka sedikit-sedikit untuk beribadah. Diajak sholat, diajak jumatan, diajak puasa, diajak zakat, diajari infak dan sedekah. Itu latihan sebelum nanti dia balik usia 15 tahun. Oke. Yang pertama, ketika sampai 15 tahun usia, maka dia hadir. Ketika sudah balik, bertanggung jawab kepada Allah segala kewajiban, perintah dan larangan. Kemudian, wal ihtilamu fil dzakari wal untha li 9 sinin. Wal ihtilam, lelaki atau perempuan juga bisa ihtilam, yaitu ihtilam itu apa? Hah? Apa ihtilam? Ya bahasa kita mimpi basah. Mimpi. Bahasa kita mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan, dan itu bisa terjadi ketika dia mulai umur 9 tahun. Umur 9 tahun laki-laki ataupun perempuan bisa mimpi basah. 9 tahun ya. Berarti itu jauh dari umur 15 tahun. Kalau umur 9 tahun, kalau umur 10 tahun ternyata sudah mimpi basah. Bagian mana? Yang mimpi basah itu sebagai pertanda sekarang dia sudah balik walaupun belum umur 15 tahun. Tadi katanya 15 tahun itu. Iya, 15 tahun itu kalau tidak pernah mengalami mimpi basah. Tapi kalau umur 9-10 tahun sudah mimpi basah, ya sudah, saat itulah dia sudah itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Litis sini. Kemudian selanjutnya wal haidhu fil untha litis sini. Wal haidh untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Yang terakhir khusus perempuan. Litis sini ketika umur 9 tahun. Umur 9 tahun seorang perempuan bisa saja dia mengalami haid atau menstruasi atau tamu bulanan 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun belum haid bagaimana? Ya tidak apa-apa, berarti belum balik. 10 tahun juga belum balik, belum haid, nggak apa-apa, buat perempuan normal saja. Sampai 11 juga belum, tidak apa-apa. Umur 12 baru haid, ya nggak apa-apa. Berarti dia balik, perempuan tersebut balik ketika umur 12 tahun karena haidnya pada 2. Kalau 9, 10, 11, 12 tidak haid, ya tidak apa-apa. 14 tahun baru haid, ya barusan, berarti 14 tahun itu dia baru haid. Sampai 15 tahun ternyata nggak haid, ya sudah nggak apa-apa. Tapi begitu usia 15 tahun berarti dia balik. Perempuan itu balik dengan usia 15 walaupun tidak mengalami haid. 3 ya. Saya ulangi tadi, tanda kembali ke alamatul bulugh, tanda kembali 3. Pertama, usia 15 tahun. Masuk usia 15 tahun, maka seseorang dinyatakan balik, laki atau perempuan. Kedua, tanda alamat balik yang kedua adalah mimpi basah, al-ihtilam. Berlaku bagi laki dan perempuan, dan itu dimungkinkan terjadi mulai umur 9 tahun. Andai kata 9 sudah mimpi basah, ya sudah dia balik. Tapi kalau tidak mengalami, ya tidak, belum balik. Kemudian yang terakhir, tanda yang ketiga khusus bagi kaum perempuan adalah al-haid. Dimungkinkan terjadi usia 9 tahun. Andai kata di atas 9 tahun juga tidak apa. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Masih ada waktu? Masih panjang. Maghrib sih berapa sekarang?
Kalau di sini jam setengah 6 kurang seperempat. 7 kurang 5. Baik. Agak mundur ya, maghribnya agak mundur ya. Baik. Ada yang keburu-buru? Ada yang buru-buru mau pergi? Sudah diniat ya. Baik. Agak tambah sedikit ya, tak tambah sedikit, menyempurnakan saja. Fasl berikutnya, faslun syurutu ijza'il hajat thamaniyah. Oh, Masya Allah. Syurut ijza'il hajat thamaniyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya ini agak panjang namanya. Syurut ijza'il hajat artinya syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan batu untuk bersuci. Batu untuk bersuci apa ini? Batu untuk bersuci ini maksudnya apa? Ya. Ini mungkin tidak lazim untuk kita yang di Indonesia. Kenapa? Oh, kita hidup negara yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Musim penghujannya berbulan-bulan. Sungai-sungai mengalir dengan jernih, mata air mendit masih kenceng, masih kerasin banget. Jadi rasanya tidak terpikir. Tetapi di Timur Tengah, di Jazirah Arab, di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, juga para tabi'in, juga para imam-imam ulama dari lintas madhab, bermadhab-madhab, mereka hidup di lingkungan yang sumber airnya amat sangat terbatas dan sedikit. Jadi ketika bersuci, pilihannya bersuci dengan air atau bersuci dengan menggunakan batu. Kenapa pakai batu? Karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Tapi kalau ada air, dia pakai batu boleh. Tapi pakai air lebih sempurna kebersihannya. Sebelum lebih lanjut, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya bab tentang menggunakan batu ini sudah masuk tentang babut taharah, tentang bersuci. Bu, Pak, di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, Allah itu benar-benar cinta kepada at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang-orang yang mensucikan batinnya. Taubat itu mensucikan batin, mensucikan jiwa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala cinta kepada orang yang mutatahhirin, yang membersihkan zahirnya, yang membersihkan badannya. Jadi zahirnya suci, batinnya juga suci, badannya suci, jiwanya juga suci. Bangunlah raganya, bangunlah jiwanya. Gitu ya. Jadi ada jiwa, ada raga. Jiwa itu tawabi, raga itu mutatahhiri. Harusnya zahir batin itu sama gitu ya. Jangan zahirnya mesem tapi hatinya mangkel. Jangan bibirnya senyum tapi senyumnya sinis. Harusnya sama. Jiwa raganya sama, tawabi dan mutatahhiri. Oke, lanjut ya. Itu pembuka untuk fase ini sebetulnya. Batin, jiwa disucikan dengan istighfar, disucikan dengan taubat, disucikan dengan berzikir, disucikan dengan sholawat, disucikan dengan sholat, disucikan dengan ibadah. Itu semua mensucikan jiwa, mensucikan batin, mensucikan hati.
Nah, yang raganya, badannya, jasmaninya disucikan dengan wudhu dan mandi. Sampai di sini boleh dilanjut? Masih bisa diterima? Hadirin hadirat Bapak Ibu, sebelum kita sholat harus suci. Sebelum kita melakukan ibadah harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis, suci dari hadas. Bu, Pak, suci itu pertama suci dari najis, kedua suci dari hadas. Bu, suci dari najis itu dengan dibasuh, dicuci sampai najisnya hilang. Kalau suci dari hadas, maka hadas kecil dihilangkan dengan wudhu, hadas besar dihilangkan dengan mandi besar atau mandi janabah. Saya ditali. Lanjut ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu, sebelum sholat harus suci, sebelum ibadah harus suci. Suci dari najis, suci dari hadas. Najis itu apa? Bu, najis itu apa? Bu, yang di luar, yang bicara. Najis itu apa? Najis itu apa? Najis itu ada bendanya, Bu ya. Najis itu ada bendanya. Najis itu ada bendanya. Najis itu ada bendanya. Seumpama yang keluar dari jalan depan, yang keluar dari jalan belakang, air kecil dan air besar, itu benda najis. Najis itu ada bendanya. Darah itu najis. Ya ada benda, darah itu najis. Ada bendanya. Ada benda najis itu ada bendanya. Maka ketika mensucikan diri dari najis, maka dibasuh, disiram dengan air hingga benda tadi hilang. Hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Bu, Ibu pernah punya bayi? Pak, Bapak tidak pernah bayi lah. Ibu punya bayi, Bu ya. Kalau si kecil, si bayi tadi kemudian buang air kecil atau buang air besar, yaitu najis, itu najis. Maka mensucikan yang najis itu disiram dengan air. Pangapunten, si kecil buang air besar, kemudian kita mensucikan si bayi tersebut, mensucikan si kecil. Pertama, hilang rasanya. Bu, si kecil buang air besar, kita sucikan, disiram dengan air. Rasanya itu hilang. Tangan kita bukan rasa dengan lidah, bukan. Rasa dengan tangan indera peraba gitu. Kan disiram air sambil digosok, masih berasa nggak? Berasa masih ada kotorannya nggak? Terasa masih ada air besarnya nggak? Terasa di tangan ada terasa beolnya nggak? Disiram sampai tidak ada rasa di tangan, hilang rasanya. Setelah hilang rasanya, dilihat hilang warnanya. Tangan kita berwarna hijau atau kuning? Berwarna hijau atau kuning? Dilihat juga, gitu ya. Dilihat juga bayinya itu belepotan warna kuning atau warna hijau atau enggak. Pertama, hilang rasanya diraba dengan tangan. Kedua, hilang warnanya. Setelah hilang rasanya, setelah hilang warnanya, ketiga hilang baunya. Oh, Beb, sudah tidak terasa ini, Beb, sudah halus licin. Dan saya lihat, oh nggak ada warna di tangan saya. Rasanya hilang, Beb, warnanya juga hilang. Yang ketiga, bau enggak? Bau tidak? Bau tidak? Bau enggak? Ya, cium. Kalau
Kalau disabun dia jadi hilang, nggak bau, begitu ya. Tapi yang Habib sampaikan itu contoh menghilangkan najis itu disiram dengan air, dibasuh dengan air, dicuci dengan air, hilang apa tadi? Rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Setelah 3 ini hilang berarti sudah suci. Tangan kita suci, baginya juga suci. Ini mensucikan diri dari najis. Contoh kedua, tadi ada kasus di depan. Kenapa kucingnya? Kucingnya beol. Contoh kan? Nah, itu ada contoh itu. Beol kan? Yaitu yang keluar dari jalan belakang, bukan jalan belakangnya manusia, belakangnya kucing. Dan itu tetap najis. Air seninya kucing najis, beolnya kucing najis. Kalau ketepaan kucingnya kepesing. Kucingnya kok kepesing di terasan, masih. Oh, itu benda itu benda dari kucing itu najis. Kemudian bagaimana? Yo, hilangkan bendanya. Bendanya masih ada nggak? Nggak ada. Tadi ada. Tadi ada, lo itu najis. Tadi ada, benda itu najis. Kemudian benda itu dihilangkan, dibuang. Ketika bendanya hilang, benda itu dihilangkan, tinggal lantai atau tempatnya belepotan, ada bekas najisnya nggak? Ada, Bi. Ya sudah, yang belepotan itu juga najis. Kemudian maka bagaimana? Ya disucikan, disiram dengan air hingga hilang apanya? Hilang rasanya. Kalau Anda usap-usap lantainya dengan tangan tadi, ini kok rasa repotan ya? Jemur-jemur gitu ya. Kok berasa jemur-jemur di lantai? Ya jelas berarti masih ada. Kemudian disiram dengan air hingga airnya mengalir dan menghilangkan. Oh, sudah nggak ada rasanya ini. Sudah halus seperti lantai atau tehel yang tadi. Oke, sudah hilang rasanya. Warnanya masih ada nggak? Ada, kuning-kuning, hijau-hijau. Masih ada. Berarti masih najis. Siram air lagi hingga warnanya hilang. Bendanya nggak ada. Rasa di tangan sudah nggak ada. Warnanya juga tidak ada. Sekarang terakhir, baunya mampu nggak ini? Oh, nggak ada baunya ya, sudah. Berarti sudah suci. Ya tadi itu contoh praktek yang sudah terjadi bahwa menghilangkan najis, disiram, dibasuh dengan air, hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya, maka suci. Ini menghilangkan najis. Ini yang pertama, suci dari najis. Adapun yang kedua, suci dari hadas. Suci dari hadas. Hadas tidak ada bendanya, Bu. Hadas tidak ada bendanya. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi besar atau mandi janabah. Kalau kita buang angin, maka batal. Kalau mau baca Quran, kalau mau wudhu, ya harus wudhu lagi. Ketika wudhu yang dibasuh adalah wajahnya, yang dibasuh adalah tangannya, yang diusap adalah kepalanya, yang diusap adalah telinganya, yang dibasuh adalah kakinya. Loh, padahal yang keluar angin adalah bokongnya. Kalau dibasuh gitu kan? Karena ini hadas bukan najis. Nah, ya kan? Karena ini hadas. Kalau yang tadi najis, yang ini adalah hadas. Anginmu itu nggak perlu dibasuh angin. Hilang dewi. Hilang kemana hilang dewi? Hilang dewi. Kok tahu jenengan kalau hilang dewi? Oke, sama
seumpama laki perempuan yang bukan mahram kemudian bersentuhan tangan, kulit atau kulit saling bersentuhan, maka wudunya batal. Apakah setelah bersentuhan aduh kulitku tersentuh dengan kulitmu, tak basuh dulu aja? Tidak. Laki bini, suami istri, suami pengamputan, suami istri malam Jumat. Suami istri malam Jumat. Ngapain? Wayai. Kemudian nanti sebelum subuh maka harus mandi besar, mandi janabah. Bu, Pak, suami istri mandi besar, mandi janabah, mandi seluruh badan. Loh, panjenengan itu loh waktu wayai itu udah najis gitu loh. Boten enten yang najis. Tidak ada yang najis. Suci halal. Ingat ya. Suci dan halal, nggak ada yang najis. Ketika wayai. Memang sepuluh ini kan. Jamu lah Bu, jamu. Ramuan Madura. Ya, ketika waya itu suci gitu ya, suci, tubuh kita suci, tubuh pasangan kita suci, nggak ada apa-apa. Tapi ketika sudah selesai, mensucikan dirinya dengan mandi besar atau mandi janabah, padahal suci nggak ada apa. Jadi hadat itu bukan najis. Najis ada bendanya, kalau hadat nggak ada bendanya. Najis ada bendanya, hadas tidak ada bendanya. Seumpama Jumatan atau enggak Jumatan, pengajian saja. Kemudian ketika khotib menyampaikan khutbah, ini siang-siang panas, baru pulang dari Tegalan, pulang dari Tegil, kan capek ya. Khotibnya khutbah, duduk di masjid, duduk bersila, kipas anginnya semilir. Wah, teduh. Nah, tidur tadi itu bisa membatalkan wudu. Pengajian juga bisa. Saya kalau pengajian itu remen, saya kalau sholawatan, saya kalau pengajian, saya kalau istighotsah, saya kalau jibaan, saya kalau tahlilan, itu begitu sampai itu hati saya senang, damai, ayem, saking ayemnya sampai merem. Keayeman ya, saking ayemnya sampai merem tedung deh kan. Ayem sampai tidur itu bisa membatalkan wudu. Maka kalau kemudian bangun, aduh tidur, lihat posisi duduknya bagaimana. Lengki panjenengan seperti apa? Lengki duduk yang membatalkan wudu atau enggak kalau tidur tadi? Kalau lengkinya, kalau duduknya itu membatalkan wudu, ya jangan langsung sholat Jumat. Wudu dulu, isi Nabi. Ya resiko. Wah, duduk di tengah-tengah masjid besar ini, ngapain orang ini ke belakang wudu ternyata? Ya resiko. Nah, kalau ibu-ibu pengajian tahlilan ya mungkin kalau batal ya, kalau setelah itu sholat isya ya wudu dulu kemudian sholat id. Yang ini Habib sampaikan, tedung nih kan, tidur itu bisa membatalkan wudu. Apakah tidur itu najis? Ya tidak. Karena ini hadat tidak ada bendanya, kalau najis ada benda. Ini
yang kita pelajari pada sore hari ini tentang najis dan tentang hadas. Insya Allah detail lebih dalam lanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Berjumpa lagi insya Allah sebulan mendatang. Kitabnya silahkan dikumpulkan, jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nanti lupa karena sebulan sekali, dikumpulkan saja, ditaruh di musola. Nanti pertemuan akan datang dibagikan lagi untuk ngaji bersama. Maka jangan bosan untuk megang dan nyimak. Megang tok itu barokah. Megang tok itu barokah. Ikut menyimak itu dapat pahala. Jangan khawatir megang dan ikut nyimak tok itu dapat pahala dan barokah. Walafu minkum kamu dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.